Bisa terlihat teman-teman terbuka dengan sangat mudah sekali. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi bagaimana cara membuka gembok seperti ini tanpa harus menggunakan kunci. Jadi cara seperti ini nanti bisa kita pergunakan dalam keadaan darurat, misalkan kuncinya hilang atau kuncinya ketinggalan. Jadi cara seperti ini nanti jangan dipergunakan untuk hal negatif. Jadi cukup menggunakan cara yang sederhana saja, kita bisa membuka gembok tanpa harus menggunakan kunci. Oke, langsung saja kita ke caranya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Ini gemboknya gembok biasa, tidak ada rekayasa pada bagian gemboknya. Ini terbuka ya. Sekarang kita colokkan seperti ini. Ini terkunci. Sama sekali tidak ada rekayasa pada bagian gemboknya teman-teman. Ini masih normal biasa ya, bisa terlihat. Ini terkunci. Untuk cara membukanya kita harus menggunakan kunci aslinya seperti ini. Nah, bisa terlihat gembok seperti ini biasanya dipergunakan pada bagian gerbang, kemudian pada bagian pintu juga sering sekali dipergunakan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kehilangan kunci, misalkan kuncinya hilang di jalan atau pas ketinggalan, tidak perlu khawatir. Kita bisa membukanya tanpa harus menggunakan kunci. Dan sekali lagi jangan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif ya teman-teman. Jadi pergunakan cara ini untuk hal darurat saja. Jadi caranya seperti ini. Ini kita cek sekali lagi ya. Ini terbuka dengan sangat mudah sekali. Kita colokkan, terkunci. Nah, untuk bahannya atau alatnya yang harus kita siapkan di sini adalah bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah ya teman-teman. Ini saya menggunakan kaleng. Untuk kalengnya bekas sarden. Jadi untuk kalengnya nanti bebas, yang penting menggunakan kaleng yang agak tebal. Tapi jangan terlalu tebal ya, supaya nanti bisa masuk. Nah, seperti ini. Caranya cukup simpel. Di sini kita potong terlebih dahulu. Nah, ini sebelum kita potong, ini dia permukaannya tidak rata teman-teman. Ini kita ratakan terlebih dahulu. Kita palu saja supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, setelah kita palu kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini permukaannya sudah rata. Kemudian di sini kita bentuk seperti ini teman-teman. Kita bisa gambar dulu terlebih dahulu ya dengan menggunakan spidol. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini kita potong terlebih dahulu ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini bagian yang kanan dan juga bagian yang kiri ini nanti kita hilangkan. Oke, setelah kita potong kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita ambil gemboknya, atau bisa menggunakan besi yang lainnya ya. Jadi yang penting ukurannya sama dengan besi ini. Jadi ini kita masukkan, ini kita bentuk melingkar seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Kita masukkan ke bagian pinnya sebelah, berarti sebelah sini ya. Ini adalah ada pinnya sebelah sini teman-teman. Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Oh, pinnya yang sebelah sini. Jadi nanti misalkan teman-teman mempunyai gembok, jangan lupa pinnya yang seperti ini ya, di bagian sebelah sini. Jadi bukan yang sebelah kanan. Ini kita pencet lagi, posisinya terkunci. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan ke bagian sebelah sini, ke bagian yang terbuka ya teman-teman. Kita masukkan supaya membentuk lingkaran seperti ini ke bagian sebelah sini. Kita masukkan kurang lebih sekitar 1 cm atau 2 cm teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, tapi ini masih terkunci. Nah, di sini terlalu panjang, jadi bagian atasnya ini harusnya bisa masuk ke bagian sebelah sini. Ini kita lepas lagi ya. Ini saya lepas, kemudian nanti kita potong terlebih dahulu. Ini masuk kurang lebih sekitar 1 cm saja. Kita potong pada bagian sebelah sini. Kemudian kita masukkan lagi teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini sudah masuk. Kemudian ini kita lipat seperti ini. Kita lipat. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini tinggal kita putar saja ke arah dalam teman-teman. Kita putar ya, perlahan-lahan saja. Jadi ini masih terkunci ya, masih terkunci. Ini kita putar ke arah dalam.
Nah, bisa terlihat teman-teman, terbuka dengan sangat mudah sekali ya. Jadi ini bisa terbuka karena apa? Pada bagian dalamnya teman-teman kita bisa lihat ya. Ini kurang terlalu terang. Sebentar saya hidupkan flashnya. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, pada bagian dalam ini terdapat pin. Ini ketika kita kasih ini pinnya, dia akan ini teman-teman akan tenggelam ya. Maksudnya seperti ini, sebagai contoh saja. Ini saya menggunakan obeng. Kita bisa lihat pin pada bagian sebelah sini. Kalau saya menggunakan obeng seperti ini, dia langsung pinnya masuk teman-teman. Bisa terlihat ya. Nah, bisa terlihat pinnya mudah sekali masuk. Jadi pinnya itu mengunci pada bagian sebelah sini. Jadi ini tadi alat yang sudah kita buat tadi, mana ya? Ini. Nah, ini yaitu untuk menggeser pin teman-teman. Kita masukkan seperti ini ya. Jadi mengikuti pada bagian besinya, kemudian berputar. Nah, pinnya nanti dia akan bergeser masuk karena terkena tekanan dari besi ini. Jadi cukup simpel dan mudah sekali cara membuat kuncinya. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat mudah sekali untuk dibuka. Bisa terlihat. Nah, ini sudah terpencet ya. Ketika dipencet, mudah sekali untuk masuk. Nah, ini adalah cara pertama yang bisa kita pergunakan. Kemudian teman-teman, untuk cara yang kedua, di sini kita bisa mengganti kunci seperti ini dengan menggunakan besi yang lainnya ya. Sebagai contoh saja, ini kunci aslinya kita buka terlebih dahulu. Jadi tidak ada rekayasa pada bagian gemboknya. Nah, kita bisa lihat ya, kita gembokkan lagi, kemudian kita buka lagi. Oke, seperti ini. Nah, di sini besi yang akan saya pergunakan adalah besi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu besi pemotong kuku seperti ini. Ini ukurannya hampir sama ya. Dan untuk tebalnya juga hampir sama, malah lebih tipis. Yang penting besinya bisa masuk ke bagian lubang gembok sebelah sini. Ini cara seperti ini hanya saya lakukan pada gembok yang modelnya seperti ini. Kalau menggunakan gembok yang lain saya belum pernah mencoba ya. Jadi ini hanya cara darurat saja yang bisa kita lakukan. Nah, caranya seperti ini. Ini kita masukkan saja ke bagian lubang gemboknya seperti ini. Kemudian kita buka seperti kita membuka gembok ya. Jadi kita buka saja seperti ini, kita bisa lihat. Nah, terbuka dengan sangat mudah sekali. Karena memang ini gemboknya harganya murah, jadi ada harga, ada kualitas. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di rumah mempunyai gembok yang harganya murah, langsung saja diganti dengan menggunakan gembok yang lebih mahal, yang kualitasnya lebih bagus ya. Oke teman-teman, jadi ini tadi adalah dua alternatif sederhana bagaimana cara membuka gembok seperti ini tanpa harus menggunakan kunci. Jadi cukup menggunakan cara dan juga bahan yang sederhana saja. Jadi cara seperti ini nanti lakukan saja ketika dalam keadaan darurat. Dan saya tekankan lagi, jangan dilakukan untuk hal negatif ya. Gunakan seperlunya saja, maksudnya dalam keadaan darurat buat kepentingan kita pribadi. Jangan dilakukan untuk hal-hal yang negatif atau merugikan orang lain. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.